Halo teman-teman, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Hari ini saya mau berbagi sejarah saya sedikit ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang masih bertanya apakah saya ini kena stroke apa enggak. Ya, em, jadi saya mau coba bikin eh, video sejarah waktu saya kena stroke ya. Jadi eh, ya harap maklum foto atau videonya terbatas karena memang di masa itu namanya juga kena stroke mana mikir dokumentasi sih ya. Ya, apalagi di zaman dulu waktu saya stroke itu di tahun 2010 ya. Jadi kamera HP pun masih nggak bagus ya. Waktu itu zamannya masih BlackBerry, jadi fotonya juga kurang bagus. Oke. Okay. Ya, jadi saya di April 2010 saya tugas ke China mengunjungi pameran besar. Ya, selama 4 hari di sana ya kegiatan cukup padat dan ya cukup capek lah ya. Nah, jadi pas ini foto saya waktu sebelum stroke hari pertama nyampe ini ya. Jadi di hari keempat itu saya sudah mungkin ya terlalu kecapean juga sama 4 hari tidurnya nggak benar, terus darahnya tinggi, terus apa namanya eh, kecapean dan kurang istirahat ya. Nah, jadi di hari keempat jadwalnya juga cukup padat. Waktu itu malam itu setelah pulang dari kegiatan pameran, saya masih harus pergi lagi mengunjungi satu pabrik. Nah, jadi dari pagi jam 6 pagi itu saya sudah bangun kan di hari keempat ya. Jadi saya stroke-nya di hari kelima. Ya, jadi dari pagi sudah bangun, sudah capek, malam masih harus kunjungi pabrik lagi, dan hasil intinya saya terkena serangan stroke tuh jam 4 pagi. Ya, pecah pembuluh darah itu di jam 4 pagi di hari kelima. Nah, itu saya belum tidur dan belum sempat makan obat darah tingginya lagi karena memang belum belum balik ke hotel tempat kita tinggal gitu. Nah, jadi artinya saya kena stroke itu kalau nggak tanggal 19, tanggal 20 April. Ya, jadi itu uh, officialnya kena serangan stroke. Nah, habis itu apa namanya? Saya terkena stroke itu di suatu kampung kecil, desa kecil lah ya. Jadi di sana rumah sakit kecil, saya nggak sadar uh, apa yang terjadi waktu itu ya. Pokoknya hari itu jam 4 pagi, setengah 5 pagi itu saya cuma ingat uh, di dibawa ke rumah sakit dan habis itu kayak agak separuh blank. Saya nggak tahu saya sadar apa enggak, ya mungkin nggak sadar juga. Nggak tahu koma atau enggak, pokoknya saya kayaknya berasa beberapa hari berikutnya tuh cuma kayak melek sebentar, kayaknya nggak ada memori apa apa sih. Saya memori yang ada di saya hanya saya bangun, saya di keranjang, saya nggak bisa ngomongnya ngaco, di sekeliling saya nggak ada orang, cuma ada satu orang tua yang bantu jaga saya waktu itu. Tapi kayak gitu, kayak cuma melek, hilang, udah gitu hilang lagi, tidur lagi, terus bentar melek, terus tidur lagi. Nah, itu beberapa hari sampai beberapa hari kemudian istri saya datang. Nah, itu pun di rumah sakit yang kecil itu saya masih nggak ada gambaran, maksud sampai sekarang ini nggak ada memori banyak lah, cuma kayak eh, sedikit-sedikit begitulah. Nah, eh, saya kurang jelas berapa hari kemudian baru saya dipindahkan ke rumah sakit yang agak besar. Nah, sampai di rumah sakit yang besar itu ya, oh ya, waktu itu saya pecah pembuluh darah di otak kiri. Ya, jadi apa? Sisi kanan saya mati rasa total.
ya, setengah badan saya ini kanan ini nggak ada rasa sama sekali, ya. Jadi benar-benar mati total. Dan akhirnya pas pindah ke rumah sakit besar itu saya juga pakai, saya ingat perjalanan saya dari rumah sakit kecil itu ke rumah sakit besar pakai ambulan. Itu juga, itu saya ingat perjalanannya. Ya cukup apa ya, menegangkan. Ternyata setelah sampai di rumah sakit besar, kayaknya saya ada pendarahan lagi, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya saya tadinya udah masuk ke ruang, saya sudah masuk ke ruang kamar, ya, ke kamar. Terus saya harus dipindahkan ke ruang khusus apa lantai stroke. Jadi saya tadi masuk ke ruangan perawatan, tapi saya harus dipindahkan ke lantai lantai yang khusus stroke. Nah, di sana kebetulan ranjangnya penuh. Jadi bayangkan ya, banyak sekali yang kena stroke juga di sana ya. Ranjangnya penuh, dan itu saya ingat saya malam di hari itu saya tidur di lorong lantai stroke, ya. Saya tidur di lorong itu, dan kayaknya malam saat itu saya nggak ngerti itu posisinya gimana. Intinya saya cuma ingat dokter ngomong ini harus operasi, ya. Terus dari pihak keluarga nggak setuju, dan akhirnya ya udah dokter bilang ya udah untung-untungan jadi kita pakai diinfus. Kalau memang pendarahannya mulai terserap, ya kita nggak operasi nggak apa-apa, ya kita lihat jadi dengan waktu pelan. Tapi kalau misalkan ternyata tidak terserap, ya malam itu saya bisa bye bye. Dokter ngomong gitu, saya ingat saya dengar gitu ya, kata-kata itu ya. Eh, Ya udah, terus ya syukur-syukurnya terserap. Terus saya tinggal di lorong itu kayaknya 2 hari deh. 2 hari saya tinggal di lorong, saya ingat gitu. Nah, akhirnya ada ranjang kosong, saya masuk ke ranjang di sana. Dan ya karena masih pendarahan, jadi saya kayaknya di sana ada kali seminggu eh, tanpa, ya, dengan di apa namanya, dengan infus saja, diinfus dengan supaya pendarahannya terserap. Nah, di sini belum ada terapi apa-apa, ya, jadi nggak ada fisioterapi, nggak ada apa, dan saya mati rasa sama sekali. Nah, ini fotonya nih. Nah, gede ya. Ya, jadi saya dulu tuh apa, gemuk sekali, ya. Jadi obesitas, makanya darah tinggi dan obesitas akhirnya juga jadinya terjadi serangan stroke. Nah, setelah itu eh, ya udah terapi mulai, kita ada fisioterapi, bukan saat itu belum belum fisioterapi. Jadi saat itu saya cukup lama di situ. Terus saya juga nggak ngerti gimana ceritanya. Akhirnya saya pindah rumah sakit lagi, dipindahkan rumah sakit lagi. Nah, pindah rumah sakit lagi di sini obat rumah sakitnya khusus eh, apa, herbal, ya. Jadi saya masuk ke rumah sakit yang memang khusus obat-obatannya herbal, jadi godokan semua, nggak pakai kimia. Dan itu menyengsarakan banget, ya, sangat-sangat sengsara sih, nggak enak banget. Dan beberapa, ya, setiap hari makan minum obat godokan tuh sengsara. Dan di sini saya dikenalkan sama teman saya nih, ada memperkenalkan seorang suhu. Ya, suhu ini eh, jadi kalau sini mungkin kategorinya eh, apa ya? Dia ini suhu tai chi. Jadi dia bisa ngurut dengan tenaga, ya, kasih chi gitu. Saya nggak ngerti penjelasannya gimana. Cuman saya banyak belajar dari suhu ini ya. Jadi banyak teori-teori dia yang simple. Suhu ini umurnya udah 70 sekian waktu itu, hampir 75 apa 77 gitu waktu itu ya. Jadi ya kalau sekarang ya artinya sudah 80 sekian, mungkin 90 tahun. Nah, banyak orangnya kecil, nanti nih foto orangnya nih ya. Nah, nah terus dia bantu saya ngurut.
ya itu saya dari nggak ada rasa, mati rasa, diurut nggak rasa, sampai saya rasa sakit banget, sakit sekali dan sakit yang minta ampun, dan itu saya dilakukan hampir tiap hari. Jadi siap datang tuh kayak disiksa. Cuma saya sih berasa kalau tidak ada suhu ini pun mungkin perkembangan saya akan lebih parah dibandingkan kondisi sekarang ya, dibandingkan kondisi sekarang. Nah, setelah suhu ini dan bersamaan dengan suhu ini pun saya ada fisioterapi. Nah, fisioterapinya seperti ini videonya. 自己抓能够慢一点。等一下，等一下，估计先坐好，先坐好。你先坐好。估计等一下，我叫你起来就起来啊！现在不要着急。好，来起来，慢一点。 Man, Robby. Pelan-pelan, Robby. 哇，那么高啊！ 礼拜一。不知道你在干嘛，感觉好没安全感的。感觉就行了。慢慢的。一个自己来啊，好，来，慢一点，很好，就这样。2个，好，来。3个，好，再来。 Nah, banyak jenis fisioterapi, dan tadi ada satu video yang saya pertama kali berdiri itu sudah hampir sebulan harusnya ya, hampir sebulan itu saya baru pertama kali bisa berdiri. Jadi video itu adalah pertama kali saya berdiri. Nah, jadi hari-hari saya ya dilalui dengan fisioterapi, osteoterapi, akupunktur, ya itu karena selama belum ini karena pendarahan saya juga nggak bisa pulang ke Indonesia karena takut ada perbedaan tekanan di pesawat, akhirnya takutnya bisa pecah lagi. Jadi saya terdampar di rumah sakit tuh 4 bulan ya. Jadi kebetulan waktu itu juga saya ulang tahun ya, jadi ulang tahunnya di rumah sakit. Ini fotonya nih. Semua kejadian-kejadian yang saya alami dan di sana saya bertemu dengan banyak orang stroke, saya ya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Itu fisioterapis yang ngajarin saya juga, saya banyak belajar dari dia. Nah, ini juga terapis ini saya merasa unik ya. Saya perhatikan kalau dia sama orang yang lain, sama pasien yang lain, itu nggak banyak ngomong, diem aja. Ya, tapi kalau kita ajak ngomong, orangnya semua rata-rata baik lah ya. Jadi kalau kita tanya, itu pasti membantu menjelaskan, bahkan ngajarin. Tapi kalau kita diam, ya dia juga diam. Nah, ini menurut saya teman-teman juga harus sering bertanya atau ngobrol lah. Gimana pun juga mereka adalah manusia kan. Jadi manusia itu kan harus ada interaksi sosialnya. Kalau kalau soccernya diam aja ya dia juga bingung mau ngomong apa kali ya. Nah, ini makanya kadang-kadang stroker itu suka jadi jadi suka salah paham sama terapisnya. Kadang-kadang terapis itu bukan membela ya, tapi ini kalau menurut pengamatan saya, terapis itu serba salah. Karena kalau dia nggak ditanya, tapi dia ngajarin, strokernya ngamuk. Suka ngamuk. Tapi kalau dia diem aja, nggak, kayak kesannya nggak ngajarin katanya. Ya, jadi serba salah. Jadi sebenarnya balik dari kita juga ya, interaksi kita sendiri gimana ya. Nah, jadi setelah 4 bulan di rumah sakit, akhirnya saya pulang. Ini foto hari saya mau ke bandara ya, saya gendong anaknya teman saya itu. Ini lagi mau pulang, lihat perbedaannya lumayan jauh ya dari foto pertama ya.
Nah, habis ya udah selanjutnya saya pulang. Nah, dalam kondisi pulang itu pun jalan saya masih nyeret. Ya, kondisi pulang itu jalan saya masih nyeret. Keseimbangan saya masih parah. Ya. Jalan saya masih muter, masih lempar. Begitu jalannya. Makanya saya ini banget, berasa banget. Dan sampai saya melakukan hal itu sampai hampir 2 tahun. Setahun setengah lebih lah. Saya merasa jalan saya jalan saya bisa cepat. Saya bisa lebih cepat jalannya. Jalannya merasa udah cepat. Tapi jalannya ngelempar gitu loh. Nah, itu yang akhirnya saya merasa kok ini nggak bener gitu. Saya kok nggak mau jalan seperti ini. Saya perbaiki terus, merubah polanya, belajar jalannya, dan akhirnya dari yang jalannya muter, kebetulan saya nggak punya videonya, ya. Tapi ini foto jalan saya beberapa tahun lalu. Ini video saya ambil beberapa tahun yang lalu ya. Nah, proses dari jalan muter sampai jalan yang terakhir, video terakhir ini, itu hampir 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih baru bisa lumayan stabil, ya, untuk merubah pola jalan. Itu kenapa? Ya kalau saya evaluasi lagi, ya karena waktu awal dasar saya nggak benar. Jadi yang saya sering bilang, pola berdiri saya nggak benar, posisi berdiri saya nggak benar, beban saya di kaki yang sehat kalau berdiri. Karena dengan begitu kekuatan kaki saya kirim makanan berbeda. Jangan salah, sampai detik ini pun ada perbedaan. Yang sehat dengan yang lemah ada perbedaan. Tapi perbedaannya itu sudah tidak terlalu jauh. Ya, tetap ada perbedaan. Nah, tapi sekarang paling nggak jalan saya nggak melempar. Kadang-kadang bisa, tapi nggak setiap saat. Kalau dulu setiap saat. Saya kalau sekarang kadang-kadang bisa ngelempar tuh kalau biasanya kalau habis duduk lama, pertama kali jalan ngelempar, pasti kecenderungannya melempar. Itu ya bagi saya nggak ada hal, tinggal saya perbaiki aja ke depannya. Awal-awal bisa begitu, ya no big deal lah, nggak ada masalah. Ya, nah jadi fokus teman-teman ini, proses ini panjang, ya kan? Dan bahkan di tahun ke-7 apa tahun ke-8 itu saya sempat nggak latihan rutin, nggak olahraga rutin, nggak latihan rutin. Otot saya kaku lagi, otot kaki kanan saya kaku lagi, betis saya kerasnya kayak kayu katanya. Ya, dan itu pun saya nggak merasa, awalnya nggak berasa terganggu juga. Sampai suatu hari istri bilang, kok kaki kamu kecil ya, yang sebelah. Wah, waktu itu detik itu saya langsung panik. Ya, makanya dari itu saya langsung cari tahu lah, minta. Kebetulan ada teman yang suka training di gym. Saya minta dilatih sama dia untuk latihan, dan sejak latihan sama dia ya lumayan ada latihan stretching, latihan penguatan gitu kan, ya lumayan. Akhirnya itu terus juga saya waktu itu juga ketemu dengan Pak Haji yang ilmunya agak mirip-mirip sama Mas Suhu yang dulu tuh rasanya. Jadi lumayan, jadi kombinasi diurut dengan latihan ya akhirnya enak kakinya. Dan sejak itu ya saya latihan rutin. Kamu kan teman-teman juga pasti yang ngikutin saya di Facebook ya bisa ngelihat rutinitas saya untuk olahraganya gimana ya. Jadi teman-teman, ini sejarah perjalanan saya ya. Jadi apakah bisa membantu teman-teman mengerti bahwa prosesnya seperti apa, apa yang bisa saya bagi atau saya bisa sharing ke kalian
Ya dasarnya ya ini pengalaman dan cari tahu, ya. Jadi apa yang saya alami mungkin bisa berbeda dengan apa yang kamu alami. Ya, cuman yang selama ini saya kan juga sering ketemu orang, saya bicara sama teman-teman yang stroke. Saya merasa prosesnya semua sama. Yang beda adalah kita mau mau atau enggak, gitu loh. Nah, terlepas dari besarnya kerusakan, ya, besarnya kerusakan otak sewaktu stroke, tentu ada pengaruh, tapi balik ke kita juga, ya. Kita nggak bisa pulih 100%, kita bisa ngejar 99%. Ya, nggak bisa 99%, kita kejar 98%. Yang penting semaksimal mungkin, dan itu akan terus kita kejar. Iya, selama kita masih mau berusaha mengejar, ya kan? Kalau kamu udah puas, udah pasrah, ya itu kan pilihan, ya. Nggak ada yang bisa bilang salah atau benar, itu pilihan kamu. Tapi hasilnya gimana, ya kalian harus kalian sendiri yang merasakan, ya. Semoga cerita ini bisa membantu kalian, membangkitkan semangat kalian untuk pulih, ya. Ingat, beberapa hal yang kalian perlu ingat adalah proses butuh waktu, ya. Proses butuh urutan, ya. Kalau urutannya berantakan, ya tentu hasilnya berantakan. Kalau urutannya benar, hasilnya benar, ya. Salah satu yang paling sering saya ingatkan dan sering dilupakan adalah proses berdiri, ya. Karena proses berdiri itu memegang peranan penting. Itu yang saya rasakan, ya. Kalau proses berdirinya ngaco, ke belakangnya ngaco, gitu loh. Karena selama kita berdiri nopang di kaki yang sehat, artinya selama itu juga kita hanya melatih yang sehat, yang lemahnya nggak dilatih, ya. Oke, semangat menuju pulih.